Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Matahari dari kelompok musikalisasi puisi nama bersaudara kandung Hafiz Sanggar Matahari. Ya, di sore yang cerah ini saya ingin sedikit bercerita, berbagi cerita, dan tentunya berbagi pengalaman tentang proses musikalisasi puisi yang telah saya geluti sejak tahun 90. Pertama kali menggeluti musikalisasi puisi, saya mengikuti lomba musikalisasi puisi yang diadakan oleh Pusat Bahasa pada bulan Bahasa tahun 90. Saat itu saya masih menjadi pelajar sekolah menengah atas dan saya ikuti bersama teman-teman di sekolah. Alhamdulillah saya bisa meraih juara, dan yang luar biasanya teman-teman, adik-adik semua, setahun berganti tahun, 3 tahun berturut-turut kembali kami bisa memenangkan lomba itu, walaupun dari sekolah yang berbeda. Kenapa musikalisasi puisi? Karena dengan musikalisasi puisi, saya semakin mencintai puisi, semakin paham apa saja peristiwa puisi yang ada di puisi tersebut, dan tentunya mengenal siapa saja penyair-penyair Indonesia, serta memperdalam saya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Jadi saat saya diminta guru untuk membacakan puisi, karena seringnya saya membaca-baca puisi, tentu membuat saya semakin mahir dalam membaca puisi. Musikalisasi puisi itu adalah sebentuk apresiasi sastra, bukan apresiasi musik. Ini harus digarisbawahi, karena bintangnya adalah teks puisi, bukan musik. Jadi musik yang hadir itu memperkuat peristiwa yang sudah ada dalam puisi. Lantas prakteknya bagaimana? Sederhana teman-teman. Jadi yang pertama saya lakukan, saya baca berulang-ulang puisinya. Saya baca sendiri, kemudian saya coba pahami, dan dalam satu kelompok itu semua harus membaca puisinya. Jadi bukan hanya vokalnya saja, vokalisnya saja, atau penata musik atau pemain gitar, tapi semua yang main gendang, yang berdeklamasi, semua harus membaca puisi ini berulang-ulang. Setelah itu kita adakan sedikit ruang diskusi. Artinya kalau kita ngambil contoh puisi Abdul Hadi WM, Tuhan Kita Begitu Dekat, maka akan lahir dialog antara satu grup itu yang saling bersinggungan dan mengeluarkan pendapatnya ataupun interpretasinya tentang puisi itu. Sebelum ramuan menjadi musikalisasi puisi terwujud, itu penting teman-teman. Kalau dalam grouping, kita penting sekali untuk melakukan diskusi. Setelah itu, pilih di antara teman-teman sendiri satu grup itu yang membaca puisinya paling baik. Arti paling baik di sini, dia bisa membacakan puisi ini dengan lebih berpenghayatan, ya penghayatannya cukup, vokalnya cukup, intonasinya cukup, sehingga kita yang mendengarkan jadi paham. Oh, puisi ini ceritanya ini, puisi ini maksudnya begini. Nah, dari intonasi pembacaan puisi teman kita yang terbaik itulah kita coba hadirkan bunyi. Contoh hadirkan bunyi bagaimana itu? Contoh menghadirkan bunyi bisa dari pembacaan puisi
Tuhan, contoh ya teman-teman, Tuhan kita begitu dekat. Seperti api dengan panas, aku panas dalam api. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti api dan panasnya. Setidaknya hampir mendekati intonasi yang dihadirkan teman kita yang memang pandai membaca puisi. Lantas tidak cukup sampai di situ. Bagi teman-teman dalam satu kelompok musikalisasi puisi tentu ada yang mahir memainkan musik. Maka dia akan menawarkan peristiwa lewat bunyi atau lewat musik yang dia mainkan. Tuhan, kita begitu dekat. Apa yang tergambar? Sederhananya, saat kita berdoa, usai kita berdoa pada saat di waktu, kalau bagi agama Islam, sholat subuh itu di pagi hari, di subuh itu kadang terdengar, masih terdengar jangkrik, masih terdengar burung atau hening. Lantas hening bagaimana yang akan kita hadirkan? Maka adalah penawaran-penawaran bunyi yang akan dihadirkan oleh teman yang mampu bermain musik. Saya akan contohin sedikit. Ini puisinya baru saya lihat ya, mudah-mudahan tidak mengecewakan teman-teman. Saya akan minta bantuan oleh teman saya, Bahar yang ada di balik layar ini, untuk menghadirkan bunyi suling sebelum saya mencoba meramu puisi menjadi musikalisasi. Kita coba ya. Terapi jiwa sang jalang, Rita Jasin. Kutanya pada hati, akal dan hasrat, hati, rasa dan bersalah ini. Akal berpikir, menimbang, dan menalar. Apa ini? Hasrat keinginan yang gaib. Sang jalang berdamailah jiwa dan batin, sehingga berbudi luhur di atas sajadah, di sepertiga malam, surat-surat cintanya menjadi terapi. Menjadi terapi agar tidak melampaui batas. Ya, itu tadi teman-teman spontan saja yang bisa saya contohkan awal kita meramu
Namun tadi saya langsung memasukkan unsur musik, yaitu suling, karena saya sudah membaca ulang sekitar 2-3 kali sebelum saya melakukan rekaman ini. Ya, jadi baca dulu, kemudian hadirkan pembaca puisinya, dan tawarkan musik berdasarkan peristiwa puisi dari teman-teman yang mampu bermain musik. Tentu awali dulu dengan pembacaan. Barulah hadirkan alunan nada berdasarkan intonasi pembacaan puisi dari teman yang kalian pilih. Dan seterusnya. Nanti kita akan ketemu untuk lebih komplit dan menguliknya pada workshop-workshop mendatang. Nah, itu tadi bagaimana cara mempelajari. Kemudian banyak juga yang bertanya, keuntungannya apa untuk mempelajari musikalisasi puisi? Banyak teman-teman. Saya yang sederhana saja. Awalnya saya baca puisi hanya cukup membaca teks. Tapi begitu ada unsur musik, bahkan ada musik-musik tradisi, saya jadi tahu tentang musik-musik atau bunyi-bunyi tradisi Indonesia. Kemudian saya makin cinta sama puisi dan mengenal para penyair. Ini penting. Pada saat saya punya PR, pekerjaan rumah dari guru saat itu, karena saya suka membaca puisi, itu mempermudah saya mempraktekkan pada saat ada apresiasi sastra. Juga ada, apakah sekarang masih ada saya kurang tahu, tapi pastinya ada di setiap sekolah. Dan yang luar biasanya, saya bisa menjuarai banyak lomba-lomba. Dan yang lebih luar biasa adalah menjadi wakil Indonesia pada pengucapan puisi dunia tahun 2002 yang diikuti 22 negara. Saya hadir sebagai wakil Indonesia bersama Deavi Sanggar Matahari. Itu adalah keuntungan, kebahagiaan yang tak ternilai bagi saya. Dan pada saat kami keliling Indonesia, tentu kita akan semakin banyak saudara yang ada di pelosok-pelosok desa di seluruh Indonesia. Itulah sedikitnya pengalaman tentang musikalisasi puisi yang saya geluti. Yang perlu diingat adalah pada saat teman-teman ingin memulai proses, carilah puisi dari buku antologi puisi. Bukan sekedar searching dari Google. Kenapa teman-teman? Karena tidak semuanya puisi yang ada di Google itu tata letaknya ataupun syairnya ataupun kata-katanya 100% sama dengan apa yang ditulis di buku oleh penyair. Kedua, teman-teman juga akan lebih mengenal siapa penyair sastrawan Indonesia. Lucu rasanya kalau teman-teman melakukan proses musikalisasi puisi, teman-teman tidak kenal siapa penyair. Kemudian dalam memasukkan unsur bumi, latar belakang penyair itu penting. Contoh, Pak Taufik Ismail dari Sumatera Barat. Pada saat puisinya Doa, yang berjudul Doa, kami mencoba memasukkan bunyi salwa. Karena di desa-desa di Sumatera Barat, alunan salwa masih banyak bisa kita dengar. Dan itu cukup mewakili, bagi kami cukup mewakili asal dari penyair itu. Itu juga bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Tapi karena zaman sudah demikian modern, teman-teman bisa menggunakan gawai teman-teman
Dan banyak sekali aplikasi musik yang bisa menjadi tawaran menarik untuk teman-teman mengolah bunyi hanya dari sebuah gadget, yaitu sebuah gawai. Sah-sah saja. Selagi bunyi, selagi musik itu tidak membunuh isi puisi, silakan. Dan jangan cepat puas dalam meramunya. Beri selalu suasana tanya jawab, hadirkan guru, baik guru bahasa Indonesia maupun guru kesenian, agar penyajiannya jadi komplit. Jadi puisinya nggak menang sendiri, dan musiknya juga tidak menang sendiri. Mereka sama-sama berkawin dan sama-sama lebur jadi satu. Nah, itu sedikit tips dari saya. Lain waktu kita akan sambung lagi pada bincang-bincang berikutnya, dan tentunya tunggu kejutan-kejutan dari PDS HBAC yang akan menghadirkan banyak sekali ruang-ruang kita berlatih, workshop-workshop untuk makin memperdalam lagi bagaimana proses musikalisasi puisi itu sesungguhnya dan langsung kita praktekkan bersama. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa dengarkan juga nanti sajian dari Yavi Sanggar Matahari, musikalisasi puisi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.